Ini slide ini, coba you tampilin. Aku pengen Angga bahas itu. Dengan lihat slide ini, pemahaman Angga gimana? Lihat slide-nya aja. Nggak apa-apa, nggak Asbun juga nggak apa-apa. Nah itu, coba lihat dulu gambarnya. Terus kira-kira maksudnya apa? Gitu. Intuitif aja. Pemahaman you apa? Nggak apa-apa bro, kita kan pemahaman kita semua terbatas. Lingkaran psikis menemukan jati diri ya. Di sini berhasil menyimpulkan bahwasannya ada 7 lapisan untuk mencapai inti itu sendiri gitu loh ya. Hmm. Dalam hal proses perjalanan menuju keabsolutan itu sendiri. Namun yang lebih menarik ya, apa itu 7 lapisan tersebut yang mesti kita simak tiranya satu demi satu, inilah gitu loh ya. Boleh gue nanya? Nggak? Hmm, Itu judulnya ya, hmm, ada 7 lingkaran psikis dan menemukan jati diri. Artinya hmm. apa? Kalau di gambar itu jati dirinya di mana? Warna kuning kan? Iya, namun itu dia tadi gitu loh ya. Menuju ke atas itu dia tadi gitu loh, Bob. Yang notabene atas dan bawah yang kuning itu ya tidaklah berbeda gitu loh, Bob. Bentar, bentar. Itu yang Kayak, kuning itu, bro, kalau kita lihat, itu ada tanda panah ke atas tuh. hmm, Ke atas itu maksudnya percikan ilahi ya. ya, Nah, jadi dia bilang menemukan jati diri. Berarti kan jati dirinya itu ada yang di tengah itu, yang kuning ya. Sampai ya. dia bisa berhubungan dengan yang ke atas. Nah, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia dikelilingi oleh 7 lingkaran psikis. Lalu di sini bilang menelusuri perjalanan kematangan kepribadian. Kematangan kepribadian. Berarti yang di tengah itu yang matang kan, pribadi yang matang. Kalau you punya pribadi yang matang, maka you bisa bicara sama percikan ilahi. Nah, karena ada lingkaran psikis, dan itu kalau sampai ke yang kuning itu adalah pertumbuhan spiritual kita. Sampai situ. Nah, lingkaran psikis itu, oke, tesisnya gini. Kalau memang ada pencipta yang ilahi, jadi ketika dia ciptakan kita, kepribadian kita tuh ilahi sebenarnya. Jati diri kita yang sebenarnya tuh ilahi, yang kuning itu, waktu lahir. Jadi in a way, kita lahir itu udah ilahi. Itu kepribadian asli kita. Tapi begitu kita lahir, kita dikasih nama, identitas kita berubah menjadi nama itu. Saya laki, kamu perempuan. Betul? Udah ada pembedaan. Saya jelek, kamu cakep. Saya bodoh, kamu pinter. Nah, jadi ada namanya lingkaran-lingkaran ini, lingkaran-lingkaran yang disebabkan oleh lingkungan, epigenetik. Epigenetik itu lingkungan, oleh budaya. Sehingga kepribadian kita yang asli, yang di tengah itu, tertutup oleh lingkaran-lingkaran psikis itu, yang Taufan bilang dikondisikan. Ya, Taufan kan sering begitu. Sehingga kita nggak tahu kepribadian kita yang asli itu yang mana. Padahal kepribadian kita yang asli, itu yang ilahi itu. Yang bisa berhubungan dengan percikan ilahi yang di atas itu. Jadi gimana kalau kita ada, itu kan ada lingkaran pertama, kedua, ketiga, keempat, lima. Barangkali kita dulu di lingkaran ketujuh nih. Yang ego, ya. Jadi kalau kita mau menuju spirituality ke mata, berarti kita harus cari kepribadian kita yang asli. Karena kepribadian kita itu nggak asli, bro. Nah, waktu itu gue berdiskusi dengan di grup kita, dia nggak setuju. Kakak gue juga, pendidikan nggak setuju. Ya pribadi aja kan. Gue bilang enggak. Pribadi itu ditentukan oleh peran. Setuju nggak? Setuju. Iya. Ketika lu jadi seorang guru, memainkan role, namanya role ya, personality lu beda loh, di depan anak-anak murid. Ketika lu jadi suami, personality beda lagi.
Ketika lu jadi pejabat, personality itu beda lagi. Jadi personality ditentukan oleh role. Nah, gue di debat waktu itu bahwa personality tidak ada kaitannya sama role. Nah, kalian gimana menurut kalian? Oh, sangat erat kaitannya personality itu dengan role-nya gitu. Gimana? Karena kepribadian yang asli itu ketika tidak ada pengaruh eksternal maupun internal dari sisi psikisnya sendiri. Ketika jati diri itu utuh, kepribadian yang utuh, yang ilahiyah itu eh, udah mandiri gitu. Sebenarnya yang disebut kalau di Sunda itu ada yang namanya kuring nyaring gitu. Jadi Bukan. ya aingnya gitu. Maksudnya aing kan Pangeran Cakrabuana tuh pernah ngomong bahwa aing mata holang sakabeh. Artinya dia itu sumber dari segala keberadaan yang ada. Itu kepribadian aslinya gitu. Sang ilahiyah yang ada di dalam dirinya tanpa pengaruh oleh 7 lingkaran psikis ini gitu. Ketika kepribadian yang sebagai jati diri aslinya itu, yang ilahiyah itu tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal maupun psikis di dalam dirinya, nah itulah yang aslinya, jati dirinya. Ya, tapi bagaimana kita membuktikan bahwa role itu mempengaruhi personality? Kalau kita udah punya personality aja, mau role-nya apa aja kan argumentasi kan nggak berubah. Ya, Iya, itu Pop. artinya ketika kita memerankan peran, role apapun juga, tapi kalau kita memahami si jati diri aslinya, apapun peran yang dimainkan itu adalah wakil dari kehendak ilahiyahnya itu sendiri. Oke, kalau sekarang ada seorang Che Guevara, ya dia berontak terhadap sistem pemerintahannya, sampai dia harus dipenjara. Atau seperti siapa Anwar Ibrahim, dia tetap aja dia bermain, disiksa dia nggak apa-apa tuh bro. Apakah itu personality dia atau personality yang semu? Karena dia lagi memainkan role sebagai pejuang kemerdekaan, ya masuk penjara 30 tahun nggak apa-apa. Ya, itu kan ya kalau misalnya kita analogikan juga sama dengan kejadian penyaliban Yesus itu sendiri kan. Ketika dia ingin menampilkan kepribadian ilahiyahnya itu ternyata bertentangan dengan status quo yang ada, sehingga dia tetap gitu terkena persekusi semacam itu. Sama Che Guevara pun juga seperti itu. Kalau gitu, judul kita ini yang kita cari sebenarnya kematangan kepribadian dong, kepribadian asli yang kita cari. Pribadi asli kita. Nah, Pribadi kembali asli. lagi ke konsep tadi, Prof. Ketika kepribadian ilahi itu kan selalu memancarkan frekuensi yang jernih sesuai dengan akumulasi hikmah yang tertinggi, nilai tertinggi yang harus dipancarkan. Itu Oke, kepribadian, kalau dia bicara lingkaran vibrasi, lingkaran-lingkaran yang 7 ini berarti vibrasi yang lain ya. itu interferensinya, pengaruh eksternal maupun internal. Sekarang bagaimana ya kita membuktikan bahwa role itu menentukan personality. Bukan personality menentukan role. Karena kalau kita bisa tahu bahwa role menentukan personality, maka evolusi kita ke yang kuning itu lebih cepat, benar nggak? Iya, Kita harus buktikan itu. Oke, dengan frekuensi, tapi bagaimana kita membuktikan itu? Bahwa judul ini benar gitu loh. Ada oke. lingkaran psikis, dan bagaimana kita membuktikan itu? Iya, role itu sendiri gitu ya, ketika memancarkan dari eh, makna dari keilahian tertingginya gitu ya, apapun yang dia perankan, apapun yang menjadi karakter kepribadian dia, itu memang ya sesuai dengan role yang dia mainkan, tetapi dari dasar kejernihan si jati dirinya itu sendiri. Oke, kalian pernah memainkan role itu nggak? Atau selalu? Selalu. Entah. Iyalah, karena role itu kan epigenetik gitu, memang. Jadi role itu waktu you mainkan sadar atau nggak sadar? Nah, selama ini sih tidak disadari kita memainkan peran yang sudah terbentuk oleh epigenetik itu. Just doing the best gitu loh, Pap.
Oke, gue mau cerita sedikit ya. Ini selalu kalau gue cerita true story. Satu waktu gue sama bini gue pergi ke mall, lalu masuk ke restoran pizza. Kita duduk berdua, pesan pizza. Udah itu gue bilang, permisi ya, gue mau ke toilet dulu. Gue mau ke WC, sambil tunggu pesanan pizza, gue mau ke... Ini beneran, nggak main role. Nggak, gue kencing. Waktu gue kembali, sebelum gue masuk lagi ke restoran itu, gue kan liat bini gue lagi nunggu kan, pizzanya belum datang. Gue pikir lah, gue mau bermain role. Karena sama ini gue kan memainkan role sebagai husband yang mencintai istrinya, sekarang gue memainkan role yang lain. Ya. Tapi memainkannya dengan sadar. Nah, beda tuh. Ada role yang kita nggak sadar, ada yang kita memainkan role yang sadar. Jadi waktu gue datang, bini gue kan masih berperan sebagai diri dia. Istri ini suaminya baru kembali dari WC mau kencing, jadi hey biasa. Jadi hey, gue pura-pura nggak kenal sama dia. Lalu gue bilang, sorry, tempat duduknya kosong nggak? Dia nggak kaget tuh. Hah, kenapa suami gue gini? Ya, deh, kosong nggak? Kalau kosong, gue duduk di sini. Ah, dia bilang, oh boleh, dia gitu ya. Baru gue bilang ini, kamu sendirian ya ke sini? Ah, dia baru sadar tuh. Gue lagi mainkan role tuh. Ya, di situ dia baru sadar. Dia main role juga. Ah, di situ gue rayu dia, gue pokoknya erotik bro. Lo tau nggak? Kita dua-duanya horny bro. Di restoran itu. Jadi ada role-role yang you nggak sadar, tapi ada role yang you bisa mainkan dengan kesadaran. Role play namanya. Nah, ini ya soal kepribadian sama role itu menjadi dilema di psikologi. Betul atau enggak? Karena ada yang mengatakan personality kita nggak bisa berubah. Personality kita udah asli. Nah, itu ada eksperimen, namanya Stanford Experiment. Jadi di University di Stanford, itu ada namanya SRI, Stanford Research Institution. Jadi si dekannya itu bisa mengajukan dana untuk melakukan research. Nah, research mereka itu role sama personality. Makanya, you harus lihat YouTube, keren banget eksperimennya. Karena itu di video, karena itu research. Apakah personality tidak berubah atau berubah? Jadi, pada waktu bulan Juni liburan, mereka hubungin banyak mahasiswa-mahasiswa di sana karena liburan. Kamu mau nggak ikut eksperimen ini? Kamu dibayar $100 sehari. Eksperimennya Pak, kamu harus memerankan role. Oh boleh, boleh. Ya. Dan mereka sadar bahwa mereka itu lagi mainkan role. Nah, itu dibikin rekamannya, bro. Dan kalian harus lihat. Jadi dibikin satu setup, ada penjara, bro. Di mana kalau nggak salah ada 14 orang ya. 7 sebagai narapidana dan 7 sebagai penjaga penjara. Role-nya gitu. Jadi kamu peran ya, yang 7. Kamu sebagai kepala penjara, kamu tentukan policy di antara teman kamu 7 orang. Kamu narapidana yang nasib lu begitu, tapi kita bayar $100. Jadi dia tahu si narapidana ini dia lagi main role sebagai narapidana. Dan si sipir-sipir penjara juga tahu. Nah mereka bikin role, bikin aturan. Kalau ini lakukan kesalahan, mereka akan hukum gak dikasih makan, gak dikasih. Waktu perjalanan 2 hari masih normal. Setelah 3 hari, bro, si narapidana ini merasa betul-betul mereka narapidana. Dan yang si sipir penjara ini jadi sadis. Jadi sadis, bro. Jadi kejam. Dan banyak narapidana yang berontak dan bahkan ada yang mau bunuh diri. Mainkan role tuh. Personalitinya berubah. Personality anak yang baik-baik ini kita jadi sipirnya berubah, yang ini berubah. Eksperimen ini mau dilakukan 1 bulan. Tapi karena dampaknya begitu devastating, menghancurkan dan sangat berbahaya,
baru 1 minggu diberhentikan sama dekannya. Berhenti. Udah. Di situ dibuktikan bahwa role menentukan personality. Makanya itu dahsyat. Dan banyak psikolog yang nggak pernah lihat itu. Jadi waktu gue kasih lihat eksperimen itu pada kaget-kaget. Role menentukan personality. 20 tahun kemudian, orang-orang ini yang memainkan role diinterview lagi. Bayangin, ternyata baik si narapidana yang bermain role narapidana dan berperan role sebagai sipir penjara, semua punya traumatic event. Traumatik dengan eksperimen itu. Sekarang kita sering bermain role, kita nggak sadar, dan kita nggak traumatik dengan itu. Dan yang jadi sipir penjara tuh ada juga yang sampai menyesal sekali, padahal lagi main role. Dia bahkan mau menghabisi dirinya juga, mau bunuh diri. Nyesel dia ikut eksperimen itu. Nah, jadi itu membuktikan bahwa memang role itu menentukan personality. Kalian sadar nggak kalian lagi mainkan role?